Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya. Kita lanjutkan belajar mengenai kitab Nurul Qalam Syarah Nadham Aqidatil Awam. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bima fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini masih tentang tugas malaikat Ustaz, Raqib Atid. Malaikat pencatat. Benar Ustaz ya? Sebelumnya ya. Iya. Wal kitabatu hakikatun. Bermula menulis itu hakikatnya. Jadi memang amalan manusia itu benar-benar ditulis. Bi alatin wa qirtasin wa madadin. Dengan alat, ada kertasnya dan ada tintanya. Jadi malaikat menulis pakai alat, pakai kertas, pakai tinta. Pintar. Yu'allimahallahu subhanahu wa ta'ala. Yu'allimaha mengajarkan akannya tulisan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apa kita baca ini? Ya'lamuha, mengetahui akannya tulisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau mengajarkan juga boleh, Ustaz. Mengajarkan Hmm. akannya tulisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nulis siapa tadi? Ini belum lupa yang kemarin nih pembahasannya. Malaikat, Ustaz. Malaikat. Oh, malaikat nulis amalan hamba. Ditulis ada alatnya, ada kertas. Benar-benar ditulis, Ustaz. Benar-benar direkam, CCTV lah. Nah, mereka kok bisa menulis? Diajarkan oleh Allah. Khilafan liman qala, berbeda bagi orang yang berkata iya, innahu kinayatun anil hifdi wal ilmi. Sesungguhnya Hmm. penulisan malaikat itu kinayah dari penjagaan dan pengetahuan. Ada ulama yang bilang malaikat tahu, nggak harus menulis kan? Nah, kayak direkam gitu kan nggak ditulis Ustaz. Misalkan sekarang nggak apapun yang kita lakukan ada rekamannya. Eh. Nah, masuk juga. Dakil yang bilang begitu. Nah, udah lama kita nggak, kita mau Ustadz KUA. KUA Wana Soba. Siap, oke. Ntar saya bagi link terus. Assalamualaikum. Salam. Oke, San. Kemudian, wa fi ba'dil ahadis, dalam sebagian hadis, anna lisanahu kalamuhuma. Bahwa sungguh lidahnya si mayat itu pena kedua-dua malaikat tadi. Wariqahu, dan bahwa sungguh liurnya mayat madaduhuma itu menjadi tinta kedua malaikat tadi. Hmm. Nah, coba kita lihat hadisnya nih. Akhrajahu ad-Dailami, mengeluarkan ini hadis akan Dailami, bukan Kutubus Sittah, ya. Dan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Sumti, dan oleh Abu Muhammad Al-Ansari dalam Tabaqat Muhaddisin di Asbahan, dan Abu Naim dalam kitab Tarikh Asbahan. Nah, gitu. Statusnya nggak beliau jelas. Eh. Nah, wa tafwidhu aula, kata Syekh Nawawi tafwid itu lebih aula. Nah, tafwid lebih aula. Kita serahkan aja kepada Allah. Kita nggak tahu nulis pakai apa, biarin. Yang penting malaikat menulis. Karena Allah bilang kiramun katibin, ya. Malaikat-malaikat yang mulia yang menulis ya udah. Hmm. Karena makin didetilkan makin aneh. Nah itu. Nulisnya pakai apa? Dengan cara apa? Kan malaikat Terserah. tidak seperti manusia kan? Enggak, maksudnya manusia aja canggih banget sekarang. Nulis pakai apa aja, nggak harus pakai tinta kan. Ada HP itu. Nah, yang penting itu terekam jejaknya. Kan itu intinya saya kan. Terekomen apa namanya? Terekam. Ada rekodnya. Terserah nulis pakai apa. Waktu lifa fi mahallihima minasyaksi, dan diperselisihkan pada tempat keduanya dua malaikat dari seseorang. Malaikat rakib, apa namanya rakib aktif itu berada di mana? Dia selalu bersama kita. Tempatnya di mana? Fakila, maka dikatakan orang najizahu. Bermula keduanya dua malaikat. Atau tempat keduanya dua malaikat itu najizahu. Ay akhiru adrasihil aimani wal aisar. Akhir dari giginya seorang, gigi yang kanan, gigi kiri, di gigi geraham. Tuh. Kalau gigi kerahnya copot, Nggak tahu Ustaz, di tempatnya mungkin, di akarnya. aduh, Kak. Nah, ya kan? Di mana itu? Bermula tempatnya malaikat, nah itu apa namanya?
Nah itu tadi tempatnya malaikat itu najidahu, ay akhiru aturasi, akhir dari giginya. Gigi al-aiman, gigi yang kanan dan kiri. Akhir itu maksudnya di ujung gigi kan guru ya? Ya, di dalam mungkin ya, di dekat tenggorokan mungkin. Jadi aimanu kelihatan yang kita baca. Akhiru azra, akhir gigi, akhir yang kanan, wal aisaru akhir yang kiri, kiri kanan ya. Ini tanda-tanda banyak akil. Waqila atiqahu, dikatakan tempat malaikat itu dua pundaknya kan? Atik pundak bahu. Wakila zakanuhu, di jenggotnya. Zakan bawah. Wakila syafatahu, Zakun, dikatakan zakun. zakun. Zaknuhu. Wakila syafatahu, dua bibirnya. Di bibir atas satu, bibir bawah satu. Wakila unfukatuh, dikatakan orang tempatnya itu unfukah. Unfukah itu bibir apa? Bulu di bawah bibir bawah kan ada itu Ini. penyambung ya, unfukah. Nah itu udah khilaf lagi Ustaz. Makanya kata saya nggak usah Apa didetil. guru ini bulu apa namanya guru? Buludan, Bulu? buludan. Kumis dan jenggot, berarti dan ya kan? Guru saya pernah datang ke itu udah almarhum Kiai apa namanya? Itu nanyain itu, ini bulu apa katanya gitu. Ah, iya. Apa katanya Ustaz? Nggak di, ada yang dijelasin cuma sudah lama banget, sudah lebih dari 15 tahun yang lalu saya lupa udah almarhum. Nah Kisah itu lama. terus beliau itu apa namanya? Itulah kenapa manusia itu dikasih ilmu dikit banget gitu. Nama bulu aja nggak tahu Ustaz. Nama bulu kita aja nggak tahu katanya. Ya, lanjut Ustaz. Waruwiya an Mujahid annahu in qa'ada. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa sungguhnya seorang jika duduk ia karena ahaduhuma amamahu. Ini adalah salah satu kedua malaikat itu di depannya. Wal akharu wara'ahu. Dan adalah yang lain itu di belakangnya. Satu di depan, satu di belakang. Wa in raqada, jika tidur ianya si insan karena ahaduhuma inda ra'se. Adalah salah satu keduanya itu di dekat kepalanya. Wal akharu inda rijlaih. Adalah Hmm. yang lain itu di dekat dua kakinya. Ini menyebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Durril Mansur, tafsir beliau. Balagan anin Nabi. Balagan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walam yadzukur wasit. Jadi maknanya balagani. Nggak ada sanatnya Ustaz. Hmm. Nah, Hanya berarti sampai kan aja. pokoknya dapat berita dari Nabi. Nggak tahu dapat dari mana kan. Hmm. Nah itu berarti nggak boleh jadi hujah ini untuk tambah-tambahan. Jadi dapat banyak pelajaran guru. Ya mestinya dalam kitab akidah jangan yang aneh-aneh Ustaz. Maksudnya yang akurat-akurat, yang sahih-sahih gitu kan. Ya Ya, ini satu sisi ini kan kita lagi menjelaskan tauhid akidah ya guru ya. iya. Jadi Hmm. jangan yang ini. Mestinya begitu. Yang dalam kitab akidah itu yang kuat-kuat. Nah, yang jadi akidah lah kan. Nah, itu baru enak. Tapi nggak apa-apa Ustaz. Terserah para ulama bebas kan. Iya, iya. Wa yujma'u baina hadhil akawil dan dikumpulkan antara ini pendapat-pendapat bi annahuma la yalzamani mahallan wahida. Dengan bahwa sungguh keduanya dua malaikat tadi Raqib Atid itu tidak tetaplah keduanya akan tempat yang satu. Ya intinya beliau pindah-pindah, enggak satu tempat. Wal aslamu fi amsali dzalikal waqfu. Ini baru bermula yang lebih selamat pada misil-misil ini itu wakaf. Berhenti, nggak usah dibahas lah. Hmm. Ini ada malaikat, nah, tempatnya terserah kah? Hmm. Qalahul Baijuri mengatakan akan ini oleh Syekh Baijuri. Nah, udah selesai tentang malaikat Raqib Atid. Wal khazinuna isnani dan bermula malaikat khazan itu ada dua. Makna khazan penjaga, penjaga. Penjaga ini penjaga tempat nih. Kalau hafidun penjaga orang Ustaz. Hmm. Siapa dua malaikat khazin? Malikun waridwanu. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Hmm. Surga dan Fa, neraka. Famalikun muwakkalun bin nirani sab'ati. Maka bermula malaikat Malik itu diwakili dengan neraka yang tujuh. Bin nirani sab'ati. Wa ma'ahuz zabaniyatu dan bersama malaikat Malik itu adalah zabaniyah. Berarti antara Malik dan zabaniyah beda-beda, Ustaz. Hmm. Ada malaikat Malik bersama beliau ada zabaniyah. Zabaniyah itu nama kelompok malaikat. Wahum tis'ata asyara nafaran.
Bermula dianya malaikat Zabaniyah itu ada 19 orang. Hmm. Nah, atau 19 kelompok juga boleh. Walikulli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala. Dan bagi setiap kelompok itu tidak itu ada pasukan-pasukan yang tidak mengetahui akan jumlah mereka kecuali oleh Allah Ta'ala. Hmm. Mereka malaikat Zabaniyah ada 19 kelompok. Bagi setiap kelompok itu ada pasukan yang tidak mengetahui akan jumlah mereka kecuali Allah saja. Dikaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak Hmm. mengetahui akan pasukan Tuhanmu kecuali oleh Dia sendiri. Ya. Eh, paling di umat kesini nih. Gak apa-apa ya. Yang penting jangan tiba-tiba kabur dari perjuangan. Hmm. Wa abwabun nirani wa tabaqatuha sab'un dan bermula pintu-pintu neraka dan tingkatan-tingkatan neraka itu ada 7. A'laha. Biasanya tingkatan neraka bukan ke atas Ustaz disebutkan darokat. Tingkatan neraka ke Wah, bawah. Nah, nah. Ini kelompok berarti. Kita artikan tawakai kelompok. Bukan tingkat. Kalau tingkat mesti ke atas. Ustaz. Rumah bertingkat kan mesti ke atas. iya. Ya. A'laha jahannam. Paling tingginya neraka itu jahannam. Jahannam. Wahia li'usatil mu'minin dianya jahannam itu bagi maksiat-maksiat. Bagi pelaku maksiat dari kalangan muslimin. Watasiru kharaban bi khurujihim minha. Dan jadi ianya neraka jahanam itu menjadi hancur. Nah ini enggak abadi Ustaz. Jadi ianya neraka jahanam itu kharaban menjadi hancur bi khurujihim minha dengan sebab keluarnya mereka orang maksiat beriman darinya neraka jahanam. Begitu orang mukmin dikeluarkan semuanya, neraka itu dihilangkan Ustaz. Ini beliau pengen bilang untuk orang beriman sisanya enggak abadi. Yang abadi untuk orang kafir. Hmm. Ya. Watahtaha ladha. Dan di bawahnya jahanam itu ada ladha. Wahya lil Yahudi. Dianya ladha untuk Yahudi. Summal hutamatu. Kemudian hutamah. Hutamah. Atau kita baca ya summal hutamatu. Kemudian di bawahnya. Di bawahnya ladha itu ada hutamah. Hmm. Wahya lin Nasara. Dianya hutamah itu untuk Nasrani. Nasrani lebih jahat dari Yahudi. Ustaz. Lebih panas di bawahnya. Kalau menurut di sini. Summa sa'iru. Kemudian sa'ir. Wahya lis Gimana sabiin. gimana gurunya? Ini kan makin ke bawah nih, makin atas rada nggak boleh kita bilang ringan, mana ada neraka ringan. Tapi di atas ini api kan dari bawah misal, api dari bawah. Jahanam Iya, paling iya. atas, di bawahnya lava, dia lebih panas. Di bawahnya hutamah lebih panas lagi. Nah, berarti kan Nasrani lebih parah dari Yahudi ini. Kenapa nggak lebih itu? Kenapa nggak Yahudi yang lebih parah? Nggak apa-apa ini kita baca. Makanya kata saya kita harus punya kitab satu yang membahas tentang haulil jannati wan nar menurut Quran pertama kan. Baru menurut hadis Nabi. Coba kita lihat nanti. Ada kitabnya insya Allah. Summa sa'iru kemudian neraka sa'ir. Wahya lis sobiin. Dianya sa'ir itu bagi sobiin. Siapa itu sobiin? Firkatun minal Yahudi iddadu dalalan bi ibadatihim mil Hmm. ijla. Dianya sobiin itu satu kelompok dari Yahudi yang bertambahlah mereka nisbah kesesatan dengan sebab mereka menyembahkan anak patung, anak sapi, patung anak sapi. Iya. Apa itu ijl? Wahwa waladul baqari madama lahu syahrun. Dianya ijl itu anak sapi selama tetap baginya sapi itu sebulan. Anak sapi umur sebulan. Namanya ijl. Bukan sapi Samiri ini ya. Ya, ini sapi Samiri. Yang dibuat oleh Samiri. Hmm. Lahu khuar. Nah, informasi tambahan Ustaz. Salah satu ulama juga mengkritik Syekh Albani. Beliau mensahihkan hadis lahmul baqari daun. Ada hadis Hmm. satu bunyinya daging sapi itu penyakit. Mengandung penyakit. Beliau mensahihkan hadis itu, kata ulama yang lain, itu bertentangan dengan Quran. Karena ada 2 kali dalam Quran disebut tentang sapi. Bahwa itu halalan toyiban. Ya, masa yang halalan toyiban ada penyakitnya? Nah, itu saya baca dalam kitab Baina Ahlil Hadis wal Fikhi, karangan Syekh Muhammad Ghazali. Hmm.
Summa sakar, sakaru, kemudian neraka sakar, wahya lil majusi, dianya sakar itu bagi majusi. Siapa majusi? Ubadinnar, penyembah api. Penyembah api. Hmm. Summal jahimu, kemudian neraka jahim, wahya li abadatil asnam. Dianya jahim itu bagi para penyembah patung, berhala. Summal hawiyah itu kemudian neraka hawiyah, wahya lil munafiqin, dia hawiyah itu bagi orang munafik paling bawah. Paling bawah. Nah, wa kullu man ishtadda kufruh, dan setiap orang yang sangat-sangatlah kafirnya orang. Kafir'auna seperti Fir'aun, wa Hamana Haman, batu Fir'aun, wa Qaruna seperti Karun, ahli ekonomi zaman Fir'aun ya ini lah deh. Jadi ya bagian ekonomi ini bagian keamanan mungkin Haman. Fa'arduha min rasasin, maka bermula tanahnya neraka hawiyah atau dasarnya itu dari timah, rasasin dari timah. Ini nggak bisa dibayangkan Ustaz. Timah atapnya wasakfuha min nuhasin. Atapnya itu dari tembaga. Kemudian dinyalain api Ustaz. Kan panasnya nggak hilang-hilang. Ini gambaran duniawi begitu kan. Nah, jadi atasnya timah. Dindingnya tembaga. Wahitanuha min kibrit. Dan dindingnya itu dari kibrit. Kibrit ini belerang. Belerang ya, kibrit. Kemudian dinyalakan api. Masya Allah. La yamutu fiha wa la yahya. Nggak mati, nggak hidup. Wa waquduhan nas wal hijarah, dan bermula bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Nah, ini nggak tahu ini apa neraka hawiyah saja apa semua neraka yang atapnya tadi dari tembaga. Kelihatan hawiyah aja Ustaz. Ya. Tapi kalau dalam Quran itu semua neraka itu bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kan kafirin di sana umum kafir. Ini munafik ini lebih parah ya daripada Yahudi. Ya, karena dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Dia menyatakan beriman padahal tidak. Nah, kan? Udah kafir bohong lagi. Dia kafir cuma ada tambah bohong. Kafir yang lain lebih berani. Saya anti Islam misalkan. Jadi hatinya anti, mulutnya anti kan lebih enak, lebih Perbuatannya mudah. perbuatannya anti gitu ya. Ya, lebih mudah diatasi kan. Ini musang berbulu domba, susah nangkapnya. Hafizanallahu minal jami. Semoga menjaga akan kita semua oleh Allah dari semua. Amin. Warazaqana syafa'at syafi, dan semoga memberi rezeki oleh Allah kepada kita akan syafaatnya, memberi syafaat itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Waridwanu muwakkalun bil jinan, dan malaikat Ridwan itu diwakili dengan sorga. Wahwa raisu khazanatiha, dianya malaikat Ridwan itu pemimpin penjaga sorga. Wa abwabuhal kibaru samaniyatun, dan bermula pintu-pintunya sorga yang besar itu 8 pintu utama Ustaz. Hmm. Gerbangnya. Babu syahadata ini pintu pintu dua syahadah. Babu salah, pintu salat. Babu siam, pintu puasa. Babu zakah, pintu zakat. Babul haji, pintu haji. Babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. 7. Nah, babu silah, pintu silaturahim. Babul jihad fi sabilillah, pintu jihad. Sebenarnya kalau mau dihitung amalan soleh kan banyak banget Ustaz. Tambah lagi babul adalah, adil kan penting banget Ustaz. Iya. Bab keadilan, babus sidqi, pintu kejujuran, kan itu amal-amal yang sangat bernilai semua. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari yang bermanfaat kepada orang yang jujur oleh kejujuran mereka. Tapi ini beliau mengambil amalan-amalan Ini yang pokok ya terus. pokok. Tapi keadilan juga pokok banget Ustaz. Banyak banget ayat dalam Quran kan. Allah turunkan Quran supaya ditegakkan keadilan di bumi. Imam yang adil malah ini paling Iya. Bahkan sehari bagi imam yang alim itu lebih baik dari 60 tahun orang lain beribadah kan. Karena ke keadilan seorang imam itu mempengaruhi seluruh rakyatnya. Wa min dakhiliha asyaratu abwabin sigar, dan dari dalamnya surga itu ada 10 pintu yang kecil. Ada pintu kecil lagi.
Ya kecil-kecil pintu surga Ustaz. Katanya surga aja untuk satu orang seluas langit dan bumi. Nah, dan dari dalamnya surga itu ada 10 pintu yang kecil. Wahia sab'u jinanen. Paham kita Ustaz? Tadi pintu surga 8. Kemudian di dalam surga itu ada 10 pintu kecil. Pin- Pintu surga 10. Ya, pintu gerbang besar 8. Di dalamnya ada pintu 10. Kemudian wahia lagi dianya surga itu sab'u jinanen. Nah, dianya surga itu ada 7 surga. Mutajawidatun, 7 surga yang saling berdekatan, ianya 7. Atau mutajawiratin, 7 surga, jinanen mutajawirah. Surga-surga yang saling berdekatan. Fa'ausatuha, maka bermula yang paling tengahnya, wa afdaluha, yang paling utamanya itu Firdaus. Jadi kita nggak tahu menggambarkan gimana Ustaz bangunan. Ya guru kadang-kadang saya suka ngaco juga, suka suka menghayal gitu. Ya. Apa ini mana surga seperti 72 bidadari, kemudian ranjangnya tingginya segitu. Itu gimana cara memanfaatkannya gitu? Kalau saya pernah membaca ucapan Ibnu Abbas, Ustaz. Kata beliau, setiap hal yang digambarkan dengan surga, itu hanya sama namanya saja. Ya hakikatnya nggak ada yang tahu. Namanya saja. Misalkan di surga ada buah, buah apel, buah ini, buah itu kan. Kita nggak bisa membayangkan dengan buah dunia karena didukung oleh hadis itu. Ma uzunun sami'an apa itu? Ya, Ya, walau sana walau ainon ma walau la ainun ra'at, ainon ra'at walau ainun wala ra'at, walau udhun sami'at, walau wala khatar khatar. Ah, itu. Nah, jadi surga itu semua belum pernah terlintas di mata, terdengar di kuping, terpikir di pikiran. Pokoknya hanya nama saja yang namanya hakikatnya nanti baru. Nah, itu berarti. Jadi nggak usah dibayangkan, Ustaz. Ya. Nah, wasakful jami'i arsyur rahman. Bermula atap semua surga itu arsyur rahman. Arasnya ar-Rahman. Wayaliha dan mengiringi akannya surga Firdaus. Jannatul ma'wa oleh Jannatul ma'wa. Ini enak banget kalau kita ngaji dalam Quran Ustaz. Setiap ayat yang membahas Jannatul ma'wa. Pasti di belakangnya ada amalan-amalan apa kan? Ya. Yang ini tempatnya Jannatul ma'wa, Jannatul Firdaus. Nah, ntar kita baca kitabnya. Wa Jannatul khuldi. Ya, dan Jannatul khuldi, wa Jannatul naim, Jannatu adnen, wa darus salami, wa darul jalal. Ya. Wakila, dikatakan orang sorga itu arbaatun 4. Nah, Jepang Ibnu Abbas ini 4. Wakila wahidatun, dikatakan orang sorga itu 1. Wa innamat ta'addudu fil ismi. Hanya saja bermula berbilang-bilang itu pada nama. Nama saja banyak. Biasanya 1, tapi namanya banyak menunjukkan kepada kemuliaan. Banyak gelarnya Ustaz. Profesor, Hmm. doktor, insinyur, orangnya 1. Nah, kasirul asma tadullu ala syarafil musamma. Nah, itu kata kaidah kan. Hanya Hmm. saja bermula berbilang-bilang itu pada nama li syarafiha karena mulianya surga. Walitahaqquqi ma'ani tilkal asma'i fiha dan karena wujud makna-makna demikian nama padanya surga. Maknanya setiap surga sah kita sebut jannatul ma'wa, tempat tinggal. Satu surga tadi sah disebut jannatul ma'wa, memang dia tempat tinggal. Jannatul khuldi, kebun keabadian. Jannatul naim sah kita sebut tempat penuh nikmat. Jadi satu tempat tapi namanya banyak. Nah, itu makna karena wujud makna demikian nama padanya surga tadi. Faturabuhal misku wa za'faranu, maka bermula tanahnya surga itu misik. Ya, parfum wangi banget. Bukan parfum cair Ustaz ya. Parfum batang kalau di dunia misik ya. Ya. Kalau cair tenggelam nanti kan bahaya. Jadi turabuha, tanahnya surga itu misik wa za'faran. Za'faran yang wangi lah. Saya nggak tahu za'faran. Wa fi kulli kasrin minha far'un min syajarati tuba. Dan dalam setiap istana darinya surga itu ada cabang dari pohon tuba. Maknanya begini, setiap istana ada dahan pohon tuba yang masuk ke situ. Jadi setiap penduduk istana itu pengen makan dari buah itu tinggal petik aja Ustaz. Hmm. Dan di dunia pohonnya akar di tanah kan.
Daun ke atas di surga katanya daun ke bawah, akarnya nggak kelihatan. Nah, kebalik di surga, Jadi nggak perlu naik. nggak perlu naik. Nah itu dalam setiap istana darinya surga itu ada satu cabang, maknanya satu dahan dari pohon tuba. Ada pohon cabang kemana-mana. Wa asluha fi baitin nabi. Ini beliau nggak membuat dalil soalnya. Kita bingung. Bermula asalnya pohon itu dari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yutrahu ma tastahil anfus. Diberikan, dicampakkan akan apapun yang menginginkan akannya oleh jiwa. Yutrahu ma tastahil anfus. Diberikan akan apa saja yang menginginkan akannya oleh jiwa. Setiap penghuni istana surga tadi pengen apapun udah langsung ada, Mas. Nah, Faiza arada ahlul jannatil akla apabila menginginkan oleh penduduk surga akan makanan. Kan makanan kalau kita baca akla, makul maknanya, pengen makanan buah apa? Kalau mereka berkata, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah. Nah, begitu bilang subhanakallah langsung datang. Nah, insya Allah ada kode yang salah. Wa wudi'at baina aidihim ma'idatun dan dihamparkan, diletakkan di hadapan mereka akan satu hidangan. Maidah kalau bahasa sekarang meja makan. Tuluha milun yang panjangnya maidah itu 1 mil. Wa arduha milun lebarnya juga 1 mil. 1,5 kilo. Fiha jami'u ma yashtahun di dalamnya maidah itu ada semua yang mereka inginkan. Nah, ini gambarannya. Faidza faragu minal akli bila mereka telah selesai dari makan atau ini minal ukli berarti. Akli, kalau ukli makul kemarin ya. Kalau kita baca ukli mananya makul, kalau kita baca akli pekerjaan makan, masdar. Apabila selesai mereka Makanannya, dari makan, ya, makanannya. ya. Kalau mereka berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Faturfa'u maka diangkat akan dianya maidah tadi dipindahin. Bahwa dianya itulah makna dari firman ya Allah Subhanahu wa taala da'wahum fiha bermula doa mereka dalam surga subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam dan bermula penghormatan mereka dalam surga itu salam. Wa akhiru da'wahum bermula akhir doa mereka dalam surga itu anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, Masya Allah kita tentang surga. Nah, kan berarti surga indah banget. Timbul pertanyaan, kenapa ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa bilang, usiamu sudah habis, engkau harus meninggal. Jadi meninggalkan ketemu Allah. Seorang mukmin nggak mungkin benci ketemu Allah. Kenapa Nabi Musa menampar malaikat maut sampai matanya pecah? Kan gitu hadis sahih. Iya. Nah, sehingga kontroversi lah hadis itu, Ustaz. Ada ulama yang menerimanya, mentakwil habis-habisan. Karena sanadnya sahih, ada ulama yang menolak. Walaupun sanadnya sahih, tapi matannya katanya bertentangan dengan Quran dan dengan hadis-hadis yang lain. Orang beriman aja suka bertemu Allah dengan meninggal, apalagi Nabi. Nah, Akhirnya kesimpulannya gimana dari khilaf ulama? ya kita ngikut yang paling cocok ini, Ustaz, yang paling bisa diterima. Tapi kalau yang saya baca itu ulama lebih ke menolak itu. Memang hadisnya sahih di segi sanad. Tapi itu dianggap Israeliat. Karena walaupun sanadnya sahih, karena ada beberapa alasan yang hadis sahih sanad pun ditolak. Kalau matannya bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan akal misalkan. Ya. Kemudian, misalkan, apakah malaikat kayak manusia sehingga badannya bisa rusak? Nah, kan pertanyaan lagi Ustaz. Sehingga matanya bisa pecah. Kalau manusia oke lah kan? Apakah malaikat itu seperti manusia? Bisa patah tangan segala macam. Ya. Wabil jumlati kesimpulannya fafiha mala ainon ra'at. Nah, ini baru. Maka dalamnya surga itu sesuatu yang mala ainon ra'at. Sesuatu yang tidak melihat oleh mata. Ainon mubtada ra'at. Maka dalamnya surga itu sesuatu yang tidaklah bermula mata itu melihat ia. Belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunul sami'at. Belum pernah mendengar oleh kuping. Wala khatara ala qalbin bashar. Dan tidak terpikirkan ianya ma atas hati manusia. Nah, ajaib semuanya.
Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil jinani sab'atu abwabin minadz zahabi. Bagi sorga itu ada 7 pintu. Minadz zahabi, dari emas, murassa'atan bil jawahir. Hal keadaan pintu sorga itu yang dimurassa, apa namanya? Dihiasi dengan mutiara-mutiara. Nah, apa arti rasa? Biar nggak salah. Rosa. Hmm. Murassa, dihiasi. Murassa artinya dihiasi. Dihiasi dengan mutiara-mutiara. Maktubun alal babil awal, bermula yang tertulis di atas pintu yang pertama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu pintu pertama tertulis kalimat syahadatain. Bahwa babul anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin. Dianya pintu, itulah pintu para nabi, para mursalin, para syuhada dan salih. Wal babu sani babul musallin bikamali sholat, bermula bab yang kedua itu bab orang-orang yang sholat dengan sempurna sholat. Nah, babu salis, pintu yang ketiga, babul muzakin, orang-orang yang mengeluarkan zakat bi anfusihim, dengan penuh kerelaan jiwa mereka, kan terpaksa. Wal babur rabi'u, pintu yang keempat, babul amirin bil ma'ruf, pintu orang yang memerintahkan yang baik, wan nahina anil mungkar, melarang dari kemungkaran. Babul khamis, liman naha nafsahu anis syahwah, pintu yang kelima itu bagi orang yang melarang ya akan dirinya dari syahwat. Babus sadis, pintu yang keenam, babul hajjaj wal mu'tamirin. Hmm. Iya. Hujjaj, ya, hujjaj. Babul hujjaj, jamak. Bab orang-orang yang naik haji dan melakukan umrah. Babus sabi, pintu yang ketujuh, babul mujahidin, pintu para pejuang. Babus samin, pintu yang kedelapan, babul muqinin, bab orang-orang yang yakin. Alladzina yaghudduna absarahum, orang-orang yang menjaga oleh mereka akan pandangan mereka anil maharimi, dari yang diharamkan. Wa ya'maluna al-khairati min birril walidain, dan mereka berbuat akan kebaikan dari berbakti bagi dua orang tua, wasilaturrahim, sambung tali silaturahim, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Nah, itu Ustaz. Gimana ini cara memahaminya Ustaz? Tadi pintu sorga ada 8 Ustaz. 8. Nah, ada 8. Wa fiha sab'u jinanen, dan dalamnya sorga. Sorga yang besar yang pintunya 8 tadi. Ada 7 sorga lagi. Wa fiha sab'u jannatin. Awaluha darul jalal. Hmm. Yang pertama Darul Jalal. Wahya min lu'lu'atin bayda'a. Dianya Darul Jalal dari mutiara putih. Saniha yang keduanya Darussalam. Wahya min yakutatin hamra. Dari permata yang merah. Hmm. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Wahya min dabarjadatin khatra. Dari dabarjad khatra. Nggak tahu dabarjad apa ya cocok. Coba Batu apa? Zabar Zah. Ini Zah. ada Zabra. ada mutiara, ada permata, ada dabarjad. Ini kita bahan-bahan apa namanya Ustaz? Bahan-bahan mewah. Nggak tahu nih. Namanya aja nggak tahu Ustaz. Emerald. Apa emerald Ustaz? Zamrud. Batu zamrud ini. Nah itu. Permata. Batu permata hijau. Atau zamrud. Zabarzat. Zabarjat. Nah. Zamrud hijau. Benar. Min damradatin khadra. Dari permata yang hijau. Nah. Permata juga. Batu zamrud yang hijau. Rabi'uha yang keempatnya Jannatul Khuldi. Wahya, dianya Jannatul Khuldi min marjan asfar, dari marjan kuning. Apa ini marjan? Ada sirup marjan bahasa Indonesia. Apa Hmm. arti marjan? Zabarja itu yaitu batu permata biru gitu ya. Ya, khadra biru, hijau, Hijau. permata yang hijau. Batu safir. Marjan itu karang.
karang, koral, makhluk laut apa ini? Marjan. Yakhruju minhal lu'lu'u wal marjan. Quran kah? Iya. Keluar dari Ar-Rahman. laut itu mutiara dan marjan. Enggak disebutkan. Marjan itu kekayaan laut lah. Nah, kerang yang merah. Ada maknanya marjan itu kerang merah. Pokoknya bagus banget. Enggak paham kita. Nah, itulah Ustaz. Marjan asfar. Marjan yang kuning. Wa khamisuha jannatun na'im. Wahya min fiddatin bayda'a. Dianya jannatun na'im dari perak putih. Wasadisuha yang keenamnya Jannatul Firdausi wahya min zahabin ahmara dari emas merah. Biasanya emas kuning Ustaz. Ada emas putih di dunia ya. Emas kuning, emas putih ini ada emas merah. Insyaallah. Wasabi'uha yang ketujuh Jannatu Aden wahya min durratin bayda. Nah, Durut. durrah. Durratun nasin. Apa arti durrah? Mutiara ya. Mutiara juga banyak modelnya. Ini yang paham Ustadz Ikhwan nih. Ada jenis-jenis mutiara. Pearl, mutiara pearl. Batu berharga yang dihasilkan oleh karang laut. Nah itu. Wa amma bina'uha falibnatun atau labnah. Labnah. Libnatun min zahabin wa libnah min fitlah. Adapun bermula bangunannya sorga, falibnah. Libnah ya. Batu bata dari emas. Batu bata terbuat dari emas. Masya Allah. Ustaz. Pernah dengar Ustaz? Saya pernah dengar ceramah itu ada seseorang. Siapa itu ya? Yang mimpi. Apa istrinya minta apa itu kata penceramah. Sehingga diambil satu gepok emas dikasih ke istrinya kan. Taunya sorganya bolong gitu. Apa ceritanya lupa. Ada dengar penceramah? Saya saya pernah dengar juga guru dari itu apa namanya? Ini cerita. Ya, Nah kayak cerita gitu. deh. Jadi pemimpin rombongan haji kehilangan uang jemaah Ya, sekian puluh juta begitu kan. Terus lapor di Saudi ahli ini ahli marifat diajak sholat hmm, itu dua orang. Pas setelah sholat dibuka apa itunya sejadahnya yang minta tolong nggak ada dua-duanya. Pas dibuka yang gurunya ada emas gede. Itu ya, sudah dijual diganti. hmm, Tahun berikutnya ke sana lagi untuk ganti. Oh itu jangan diganti itu apa? Itu emas dari emperan surga ente di surga. Dia nangis-nangis katanya jangan diambil lagi guru gitu. udah kurang ya, udah bolong gitu. Iya. Nah, Insya Allah cerita. Nah, itulah cerita. Nah ini, jadi batu batanya dari emas dan dari perak. Wa milatuha al misku. Milat. Milat itu lem itu Ustaz. Mm-mm. Lem emas. Adukan gini apa namanya? Kalau kita susun batu bata kan ada semennya itu. Iya, iya, iya. Nah, semennya kalau di sini semen, batunya batu bata. Ini batu batanya emas dan perak, milatuha. Adukannya itu alat untuk mengelimnya itu milat. Milatnya Iya. sorga itu misik. Musik. Hmm. Watu rabuha anbar wa za'faran. Bermula tanahnya sorga itu anbar dan za'faran. Ini arti aja kita susah. Anbar. Hmm. Zat wangi ya, San. Ambar itu zat wangi. Tanahnya itu anbar, sangat wangi. Za'faran. Wahasba'uha al-lu'lu'u wal yakut dan berumlah batu-batunya. Kan di depan istana itu ada batu-batu, Ustaz. Masya Allah. Batu-batunya aja al-lu'lu' permata bertebaran. Mutiara. Al-lu'lu' mutiara yang bertebaran wal yakut dan permata. Berserakan begitu aja, Ustaz. Hmm. Kita di dunia butuh satu aja, Ustaz. Susah banget cari satu. Harus menyelam lautan cari kerang mutiara. Nah, perasaan kita kalau dapat satu itu bisa menyelesaikan banyak masalah, Ustaz. Padahal enggak juga ya. Enggak juga. Masya Allah. Tapi bisa sementara Ustaz. Karena banyak masalah selesai dengan 5 butir mutiara mahal. Wal milad bikasril mim at-tinul ladzi yuj'alu bainal labani. Bainal lubun. Gimana lafadznya? Libnah. Kalau kita baca laban susu harus beda Ustaz. Usul. Jadi jangan laban. Ini harus lihat kamus nih bacanya. Hmm.
Soalnya kita jarang bergaul sama orang Arab, salah baca. Saya kemarin baca gini Ustaz. Abtar itu maktu'ud dambi. Putus ekor. Ternyata ekor bukan dambi Ustaz. Kalau dambi dosa. Ekor itu zanab. Kan kita nggak pernah ke Arab, nebak-nebak aja kan. Ya. Maktu'ud danabi. Putus ekor yang benar. Kita langsung maktu'ud dambi. Begitu lihat kamu bukan dambi. Zanab. Nah, zanab. Zunub, zunub. Jadi Zanabun. dosa. Ya, bifathin nun, zanab, ekor. Ini begitu juga Ustaz. Ini pasti beda. Kalau laban susu. Jadi ini harus makna batu bata. Ustaz lihat kamu. Dengan kasrah mim tinul ladzi tanah yang dijadikan akan dia tanah bainal lubun. Ya. Bainal lubni. Di antara batu-batu bata fil bina dalam bangunan. Wal hasba bil madi sigarul hasa. Hasba dengan panjang. Hasba sigarul hasa. Kecil-kecil batu. Batu-batu kecil. Banyak makna sih guru. Ada susu, ada cairan putih yang menyerupai susu, ada nama obat tradisional. Yang artinya batu bata. Memang kita harus ke Arab dulu Ustaz. Berteman sama orang Arab. Baru mufradatnya benar. Orang Arab aduh ya Ustaz. Yang fasih. Eh, Orang Arab kota udah nggak ngomong ini lagi. Hmm, Amiah kotamu. ya, coba saya cari ini biar jadi ilmu besok. Nggak usah kita cari lagi. Libnah. Labinah. Kan ini bukan libnah. Labinah mufradnya Ustaz. Yang benar tadi labinah. Nah, itu makanya manfaat banget lihat kamus. Falabinatun min dahabin. Adapun bangunannya surga falabinah. Maka itu batu bata dari emas. Walabinatun min fiddah. Batu bata dari perak. Itu baru benar. Labinah mufrad, jamaknya labin. Labin. Eh, Kalau laban susu, ini labin. Eh, Harus rajin memang lihat kamus. Kadang-kadang kita, ini Ustaz. Kalau kamusnya pakai cas, kadang-kadang mati Ustaz. Bainal labin. Yuja'alu bainal labin fil bina. Dah Ustaz. Wa an Imrana ibni Husain wa Abi Hurairah dan dari Imran bin Husain ini Husain ada Hisin ada dua dalam kitab hadis. Wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah kala berkata keduanya suila Rasulullah ditanyakan akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkaulihi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala pemasakin atau yibah dan tempat tinggal yang wangi fi jannati adin dalam surga Aden. Qala, faqala, maka berkata ianya Nabi, kasrun min lu'lu'ah. Oh, tempat tinggal yang baik itu yaitu kasrun min lu'lu'atin. Istana dari mutiara. Fi dzalikal qasri sab'una daran. Dalam istana itu ada 70 ruang. 70 rumah lagi, 70 ruang. Min yakutatin hamra dari permata yang merah. Kullu darin sab'una baitan. Dalam setiap rumah, berarti rumah ini kita artikan. Ustaz. Iya. Istana, 70 rumah dalam istana. Dalam setiap istana wa kullu darin dan bermula setiap rumah itu sab'una baitan, ada 70 Hmm. kamar. Ya kan? Min damradatin khadra dari damrud yang hijau. Fi kulli baitin sarirun dalam setiap satu kamar itu ada ranjang. Ala kulli saririn sab'una firasya. Atas setiap ranjang itu, ranjangnya besar banget lagi, 70 tempat tidur. Masya Allah, ini yang bikin orang bunuh diri, Ustaz katanya. Bukan bunuh diri, apa namanya? Bom bunuh diri karena mencari Surga. bidadari ini masalah juga kan udah kan ada itu apa yang namanya yang didoktrin itu kamu harus cahit kan ngebom Iya. sana sini ini bayangin ala kulli firasyin zaujatun min huril ain atas Nah, setiap tempat tidur ada istri dari bidadari ini pemuda-pemuda yang stres ini berarti kan 70 bidadari kan? 70 ya tempat tidur istri 70 bidadari berarti. iya ini kan masuk banget menurut saya kan tapi nggak tahu ini statusnya itu dulu sering saya dengar baca artikel-artikel mereka didoktrin pakai ini
Apalagi di dunia susah banget cari mas kawin untuk nikah, udah di akhirat aja. Ini dapat 70 istri. Nah, 70 kali 70 Ustaz itu, ya kan? Hmm. Kan dalam itu ada 70 istana, tujuh, ada satu istana, dalam istana 70 rumah. Dalam setiap rumah 70 kamar. Dalam satu kamar ada satu tempat tidur. Tujuh ya, tujuh tujuh ada puluh tujuh. ranjang. 70 orang kali 70 kali 70 Ustaz. Nah itu, tiga lapis. Fi kulli baitin sab'una bidatan. Dalam setiap ruang itu ada 70 meja makan. Ini sifatnya materi banget Ustaz. Iya. Ini sifatnya materi banget, benar nih. Jadi nggak ada apa namanya. Padahal kebahagiaan yang paling inti itu kan bukan hanya sifatnya materi, kadang ada yang berkaitan dengan makna rohani ya. Ya, kita Mungkin di punya sana teman, mungkin di sana sudah materi semua guru, udah dibalas semua, udah balasan ke bagian rohani di dunia. enggak. Jadi saya pernah baca tentang hurun in. Ada yang bilang hurun in itu pasangan Allah akan memberikan kepada setiap orang pasangan yang paling cocok untuk dia. Ada yang begitu. Maknanya kita dapat teman ngobrol yang satu visi satu misi enak untuk diskusi kan. Itu kan kenikmatan yang nggak bisa diukur juga Ustaz. Kan nggak harus sifatnya materi. Masalahnya begini, banyak juga ulama-ulama di dunia nggak punya istri Ustaz. Nggak suka dengan baca kitab, dia mengkaji ilmu lupa segalanya kan. Artinya dia merasakan kenikmatan yang mungkin nggak bisa dibayangkan oleh orang lain. Itu kenikmatan yang berkaitan dengan pikiran dan hati. Jadi nggak melulu sifatnya materi. Nah, tapi kita nggak paham. Ini kan kita baca Ustaz. Udah. Wa ala kulli ma'idatin sab'una launan minat ta'am. Ini material semua. Nah, atas setiap meja hidangan itu ada 70 macam makanan. Fi kulli baitin sab'una wasifan. Dalam setiap rumah tadi itu ada 70 wasif dan wasifah. Ini pembantu ini istilahnya ya. Pelayan laki-laki, pelayan perempuan nih. Wal wasif al-ghulamu dunal murahik. Wasif itu bujangan atau budak-budak yang di bawah murahik, sebelum murahik dia belum balik. Wal wasifah al jariyatu kadzalik. Wasifah itu perempuan yang seperti demikian juga. Nah, itu salah satu. Akhrajahul Bazzar. Mengeluarkan akan ini cerita oleh Al-Bazzar dan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir dan Ibnu Mubarak dalam Zuhud dan Ibnul Jauzi dalam Maudhu'at. Ustaz. Jadi ini kan kisah kalau menurut Ibnul Jauzi ini palsu Ustaz. Mau doa. Iya, Maudhu'an Ustaz. Nah, nah, itulah dalam kitab akidah Ustaz. Kenapa? Kata Syekh Hasan Sakab. Kenapa dalam bab akidah banyak lolos hadis-hadis palsu? Nah, itulah kita nggak paham ini panjang cerita di baliknya. Makanya mesti ada satu kitab akidah sekarang benar-benar disaring dalilnya Quran, hadis sahih, ijma kan. Nah, itu untuk umat supaya umat itu tidak kepalanya penuh dengan khurafat. Nah, sehingga kalau ada orang yang nggak percaya, kenapa kamu nggak percaya dalam surga seperti ini? Kan Allah Maha Kuasa. Allah mampu lebih dari ini. Semua disandarkan kepada kemampuan Allah. Ini kita nggak bicara kudrat Allah. Kudrat Allah nggak ada yang meragukannya. Tapi berkaitan dengan akidah, dalilnya benar-benar harus sahih. Karena itu menyangkut keyakinan kita. Kan gitu Ustaz? Iya, iya. Nggak berbicara kudrat Allah mah Allah mampu segalanya. Tapi yang mesti kita yakini yang berdasarkan dalil yang jelas. Jangan sampai kurafat masuk ke pikiran kita. Nah, akhirnya kaum muslimin sibuk menghayal gitu kan. Ini pengen gampang banget diprovokasi. Anak-anak muda yang pengangguran nih diajak. Nah, ini udah mudah. Nah, itu kata beliau. Iya, iya. Udah. Ini Ka'ab Akhbar lagi. Qala Ka'bul Ahbar. Berkata oleh Ka'ab Akhbar. Saal tu Rasulullah. Aku bertanya. Ini kelihatan bohongnya Ustaz. Ka'ab Akhbar itu nggak bertemu dengan Nabi. Ka'ab Oh Akhbar gitu ini ya. masuk Islam pada masa Khalifah Umar. Iya, Ini bunyinya Saal tu Rasulullah. Aku bertanya akan Rasulullah. Bagaimana beliau bertanya kepada Rasulullah? iya. Berkata oleh Ka'ab Akhbar, saal tu Rasulullah, aku bertanya akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Belum. Wasallam an asjaril jannah tentang pohon-pohon surga. Faqala, maka Ka'ab, Nabi bersabda,
La taibasu aghsanuha, tidak akan pernah mengeringlah oleh dahan-dahannya pohon. Wala tatasaqatu auraquha, dan tidak berguguranlah oleh daun-daunnya pohon. Wa inna akbara asjaril jannah syajaratu tuba, dan masuk yang paling besar pohon-pohon surga itu namanya pohon tuba tadi. Asluha min durrah, yang bermula akarnya itu dari mutiara. Aghsanuha min zabarjat, cabangnya itu dari zabarjat. Auraquha min sundus, daun-daunnya dari sutra. Alaiha sab'una alfi ghasnin. Di atasnya itu ada 70.000 dahan. Hmm. Ghusun ya. Sab'una alfa ghusun ya. Di atasnya itu ada 70.000 dahan. Aksa aghsanuha, atau ghasnin ya. Jamaknya aghsan ternyata. Ghasnin. Coba gimana bunyinya Ustaz? Saya cari dulu ya. Biar nggak Terus salah. Hmm, mufradnya. Ghasan. Kan. Ghasnin. Ya sukun Ustaz. Ghasnin. Ghasnin atau ghusnin. Ghusnin. Aghsan ghusun. Ghus. terus Ghusnin. Di atasnya itu ada 70 apa 70 alfa ghusnin. 70.000 dahan. Aqsa aghsanuha, yang paling tinggi dahannya itu multahikun bisakil arsy. Itu bersambung dengan tiang aras. Wa adna aghsaniha, dan bermula paling dekat cabangnya itu di langit. Laisa fil jannati ghurfah. Tidak ada dalam surga itu ruang, wala kubah, tidak pula satu kubah illa wa fiha ghusnun, kecuali dalamnya ghurfah dan kubah itu ada satu dahan, yadillu alaiha, yudallu alaiha, yang dinaungi orang atasnya, ghus. Eh, Tidak ada dalam surga itu satu ruangan, tidak pula satu kubah, kecuali dalamnya kubah itu ada ghusnun, atau ada satu dahan ya. hmm. Yadillu, yang bernaung ianya seseorang, alaiha, atasnya ghusun. Berarti ghusun ini muannas Ustaz. Hmm. Wa fiha, dan dalamnya cabang tadi, minasimari, dari buah-buahan, ma tashtahil anfud, apapun yang diinginkan oleh jiwa. Nah ini kata Ka'ab Akhbar. Cuma masalahnya disemaykan kepada Nabi ini. Iya. Coba Ustaz pelajari tentang Ka'ab Akhbar. Ka'ab Akhbar masuk Islam memang bukan pada masa Nabi. Eh, Kemudian ini soal pendeta eh, Yahudi, pendeta Yahudi yang memasukkan Israiliyat ke dalam tafsir tafsir Ustaz. itu kabul akbar ya. Ya, Ka'ab Akhbar, Wahab bin Munabbih, Abdus Salam, ada beberapa. Itu juga yang di atasnya dulu yang apa? Yang Abi Hurairah itu ada kalau soila Rasulullah ini yang bertanya siapa guru? Yang mana? Ini yang di atas nih yang Ma'an Umar bin Khassan, Hmm. Khasin ya. Wa Abi Hurairah itu kalau Nggak dijelaskan. Ada yang ditanyakan akan Rasulullah, cuma nggak dijelaskan siapa yang bertanya. Nah, itu. Ini yang hadis palsu tadi, Ustaz kan? ya, Banyak juga palsu, Ustaz. Yang nggak jelas. Suila. Ah, itu, Ustaz. Dikit lagi, Ustaz. iya, iya. Qala Imam Aliun, berkatalah oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Inna asjar jannah, sungguhnya pohon-pohon surga takunu adaya min fiddatin, dari perak. Wa auraquha, dan bermula daun-daunnya surga, ba'duha min fiddatin, bermula sebahagiannya daun itu dari perak, wa ba'duha min dhahabin, sebahagiannya dari emas. Ingkana aslu sajarati min dhahabin, jika adalah akar pohon itu dari emas, yakunu aghsanuha min fiddah, adalah cabangnya itu dari perak. Wa ingkana asluha min fiddah, jika adalah asalnya pohon itu dari perak, yakunu aghsanuha, adalah cabang-cabangnya dari emas. Asjarud dunya Balik-balik aslu. ya. Ya, Balik-balik. pohon-pohon dunia itu asalnya di bumi. Wa uruquha fil hawa. Nah, ini Ustaz. Daun-daunnya atau akar-akar daun-daunnya itu di udara kan?
Uruk ini cabang ya. Cabang kita artikan Iya. bukan daun. Bermula pohon-pohon dunia itu bermula asalnya akarnya itu di dalam bumi. Wa urukuha cabang-cabangnya itu di udara. Li'annaha darut taklif. Karena dunia itu negeri taklif. Ail masyakati negeri masyakah harus ada kerja kita manjat dulu kan itu Ustaz. Iya. Walaisa kadzalika asjarul jannah tidak seperti itu pohon surga. Fa inna aslaha fil hawa. Akarnya itu di udara. Nah, wa aghsanaha fil ardi dan sesungguhnya cabang-cabangnya itu di bumi. Nah, itu. Makanya gampang dipetik kan? Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Qutufuha daniyah." Bermula buah-buahnya sorga itu dekat. Samaratuha qaribatun. Buah sorga itu dekat. Yatana waluhal qa'idu wal qa'im. Bisa mengambilkannya buah oleh orang yang duduk dan oleh orang yang berdiri. Wal muttaji'u dan oleh orang yang berbaring. Sambil baring aja, pengen langsung dapat. Nggak usah, sangat dimanja, Ustaz. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anha dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala berkata ianya Ibni Abbas. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati haura." Dalam surga itu ada haura. Apa haura ini? Bidadari. Aura, aura apa guru? Haura. Masya Allah, apa ini haura? Haura kan dari haurun, Ustaz. Aura. Jadi perempuan kayaknya Ustaz. Perempuan. Perempuan yang bermata jelita, yang bermata indah. Itulah hurun ini. Hmm. Ya, dalam surga itu ada haura. Ada wanita cantik. Yuqalulah yang dikatakan baginya haura. Lu'bah. Si lu'bah namanya. Permainan. Khuliqat diciptakan akan dianya haura min arba'ati asya dari empat perkara. Minal misik dari misik, wal kafur dari kafur, wal anbar dari anbar, dari za'faran. Dari bahan-bahan yang wangi semua, Ustaz. Misik wangi, kafur wangi, ambar juga sejenis wewangian kan? Za'faran juga wangi. Iya. Wa ujina tinuha dan diaduk akan tanahnya. Tanah untuk membuat si haura bima ilhayah dengan air hidup. Sehingga nggak mati-mati, Ustaz. Ya, diaduk. Jami'ul huri laha asyab. Bermula setiap bidadari itu baginya itu ada asyak, ada yang merindukannya. Ya kan? Hmm. Walau bazakat fil bahri bazqatan. Jikalau meludah ia dalam laut akan satu ludah, la'adzaba ma'ul bahri kulliha. Kullihi. Sungguh tawarlah oleh air laut, seluruhnya air laut min riqiha karena liurnya. Maktubun ala nahriha. Tertulis di atas dadanya man ahabba ayyakuna limisli ayyakuna lahu barang siapa yang kepengen ya bahwa adalah baginya itu sepertiku fal ya'mal bi ta'ati rabbih yang kehendak beramal ya dengan mentaat Tuhanku. Kesimpulannya, naudzubillahi minan nar kita berlindung kepada Allah dari neraka wa min azabin nar dari azab neraka. Wa nas'aluhu ayyudkhilana. Kita mohon akannya Allah memasukkannya Allah akan kita daral abrar, negeri orang-orang baik, ma'al muttaqin al akhyar bersama orang-orang bertakwa yang pilihan atau yang baik bijiwarin nabiyil muhtar di dekat nabi yang pilihan alaihi minallahi ta'ala afdalus salah wassalam kepada nabi dari Allah taala itu seutama-utama salah dan salam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Belum. walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah masih panjang Luar biasa beliau nih ya. ya